Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Oke, kali ini dengan settingan dan suasana yang berbeda, saya tetap kembali ke Health Info. Sesuai dengan judul teman-teman, kita akan membahas tentang gejala-gejala awal yang muncul pada penyakit kanker serviks. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tanda loncengnya, biar nanti kalau ada upload yang terbaru langsung muncul di beranda kamu. Dan juga jangan lupa follow saya di sini IG-nya. Oke teman-teman, dan akan ada giveaway yang menarik yang menunggu untuk subscriber channel Dr. Cindy. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Oke, saya mau sharing dulu di teman-teman, sebenarnya arti dari kanker serviks itu apa sih? Jadi kanker serviks adalah kanker yang muncul atau tumbuh di serviks atau di mulut rahim atau di leher rahim. Jadi sel-sel yang pertumbuhannya abnormal di daerah tersebut. Nah, kita sebut nih misalnya di leher rahim ya, atau di mulut rahim atau di serviks. Itu tempatnya di mana sih? Nanti ada gambarnya ya. Jadi tempatnya yaitu di puncak dari vagina atau bagian terbawah dari rahim. Nah, penyebabnya sebenarnya apa sih dari penyakit kanker serviks ini? Nah, penyebab dari penyakit kanker serviks yaitu HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, ini bisa disebarkan lewat hubungan suami istri yang multi partner seksual gitu ya, atau yang terjangkit dari HPV sebelumnya, multiseks gitu ya, bisa lewat penetrasi langsung atau bersenggama, bisa juga lewat seks oral gitu. Oke? Nah, untuk gejala-gejalanya sebenarnya ini panjang sekali teman-teman prosesnya. Jadi awalnya itu prekanker dulu, lalu menuju ke kanker. Nah, prosesnya ini teman-teman dari prekanker sampai ke kanker itu bisa sampai tahunan atau belasan tahun. Kembali lagi ke penderitanya, lifestyle-nya bagaimana, tidurnya cukup atau enggak, stresnya bagaimana, kemudian gaya hidupnya ya, merokok, minum alkohol, dan masih banyak lagi yang bisa mempengaruhi penurunan dari imunitas si penderita. Oke, saya kembali lagi teman-teman. Jadi sebenarnya untuk secara biologis gambarnya seperti ini ya. Jadi tempat awal munculnya kanker serviks itu di mana sih? Nah, ada dua sel yang berdampingan teman-teman, yang di zona transformasi ya namanya. Nah, kita sebut sebagai squamous columnar junction atau SCJ. Nah, ini tempatnya awal mula si kanker tersebut muncul. Oke teman-teman, untuk gejala-gejala awal dari kanker serviks biasanya si penderita tidak merasakan apa-apa karena ini prosesnya panjang teman-teman, dari yang prekanker sampai ke kanker. Nah, biasanya si penderita sudah merasakan gejala seperti perdarahan, kemudian keputihan yang berbau dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke stadium 2 ke atas. Oke, kita mulai ya untuk gejala-gejala yang biasanya muncul, gejala awal nih pada penderita kanker serviks. Yang pertama yaitu keputihan. Oke, jadi keputihan yang berbau, biasanya berbau amis atau bahkan busuk. Jadi ini bisa campuran dari darah, bahkan sel-sel kulit mati atau jaringan mati yang lepas dari si kanker serviks tersebut teman-teman. Dan keputihan ini sudah diobati sebelumnya tapi nggak kunjung sembuh juga. Nah, itu harus hati-hati dan segera periksakan ke dokter spesialis obstetri ginekologi. Oke, yang kedua yaitu terjadinya perdarahan, baik itu spontan ataupun akibat kontak tertentu. Nah, perdarahan spontan misalnya perdarahan nih antara siklus haid atau perdarahan saat haid itu berkepanjangan dan banyak sekali darahnya, dan juga perdarahan pasca menopause. Lalu untuk perdarahan yang pasca kontak gitu ya, misalnya setelah berhubungan suami istri lalu keluar darah nih teman-teman. Nah, kamu langsung periksakan ke dokter spesialis kandungan. Oke teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu nyeri panggul. Nah, keluhan nyeri panggul ini menunjukkan adanya infiltrasi atau penyebaran dari si kanker tersebut sudah membesar kemudian menyebar gitu ya ke daerah panggul. Dan juga nanti akan dirasakan kaku, sakit, apalagi kalau misalnya ada pergerakan tertentu, itu akan menghasilkan sesuatu sensasi yang nyeri. Dan ini biasanya sudah muncul ke stadium yang lebih lanjut lagi. Oke, untuk gejala berikutnya yaitu gejala metastase. Gejala metastase ini maksudnya adalah gejala atau keluhan yang muncul akibat dari penyebaran si kanker serviks tersebut. Nah, yang paling awal, yang paling dekat dan biasanya menyebar kemana sih? Yang pertama ke kantong urin atau kandung kemih. Nah, ini biasanya munculnya hubungannya ke kandung kemih ya. Saat kamu buang air kecil, kamu merasakan nyeri sekali saat buang air kecil gitu ya. Atau bahkan bisa adanya darah
yang muncul di urin tersebut. Dan teman-teman, kalau misalnya nih sudah sampai ke komplikasi atau tahap yang lebih lanjut lagi, bisa ke arah gagal ginjal dan muncullah keluhan-keluhan ke arah gagal ginjal. Nah, penyebaran selanjutnya bisa ke usus, kemudian ke panggul, kemudian bisa lebih jauh lagi teman-teman ke paru, ke tulang, bahkan ke otak. Itu dia teman-teman gejala-gejala awal yang muncul pada penyakit kanker serviks. Nah, untuk pencegahannya bagaimana sih sebenarnya supaya kita terhindar dari penyakit kanker serviks? Oke teman-teman, ada 3 ya pembagiannya untuk pencegahan dari kanker serviks. Yang pertama yaitu primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Oke, kita balik yang pertama yaitu primer. Biasanya yang pertama ini kita lakukan penyuluhan oleh tenaga-tenaga medis untuk masyarakat luas. Nah, meliputi apa sih? Yang pertama ini meliputi lifestyle, oke, pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat. Yang paling penting dari semuanya yaitu multi-sex partner. Nah, jadi dianjurkan nih untuk yang sudah menikah ya, itu setia kepada satu pasangan. Karena kalau multi-sex partner itu dapat meningkatkan resiko terhadap infeksi dari HPV. Jadi harus setia ya teman-teman. Dan juga untuk usia yang masih muda itu dianjurkan untuk menghindari hubungan free sex tersebut karena itu dapat meningkatkan resiko dari terjangkitnya penyakit dari kanker serviks. Oke. Selanjutnya hindari rokok dan juga alkohol karena itu dapat menurunkan imunitas kamu juga dan merusak metabolisme serta sel-sel di dalam tubuh kamu. Yang kedua masih dalam konteks primer yaitu vaksin. Jadi ada vaksin teman-teman untuk mencegah terjadinya penyakit kanker serviks. Untuk vaksin tersendiri bisa saya buatkan konten yang khusus karena itu luas juga dan kamu kalau ingin saya bahas itu langsung komen di bawah. Oke, nah pencegahan yang kedua yaitu sekunder. Nah yang sekunder ini apa sih? Yaitu ada screening. Nah screening dalam hal ini ada 2 teman-teman. Yang pertama pap smear, yang kedua ada IVA. Oke, kita bahas yang pap smear dulu. Jadi pap smear ya, pap itu singkatan dari Papala Nicolau gitu ya. Ini adalah pengecatan dari sediaan serviks. Nah smear ini artinya apa? Smear ini maksudnya adalah hasil dari sediaan tadi dari serviks yang udah kita ambil ya, untuk dilihat. Nanti kita oleskan atau kita ratakan di objek glass seperti itu. Nanti kita lihat di uji laboratorium. Yang kedua yaitu ada IVA. IVA itu adalah inspeksi visual asam asetat. Jadi secara langsung tanpa masuk uji lab. Jadi langsung hasilnya bisa kelihatan. Ini ada 2 pilihannya, nanti bisa langsung konsulkan ke dokter spesialis obstetri ginekologi. Nah, untuk pap smear ini sendiri sebenarnya dianjurkan kapan sih? Dan setiap berapa tahun sih? Oke, healthy people, untuk kamu yang usia 21 sampai 29 tahun dianjurkan setiap 3 tahun sekali dilakukan pemeriksaan pap smear. Jadi kita lihat untuk mendeteksi lebih dini apakah ada bibit-bibit sel yang menjadi ke arah kanker serviks. Dan untuk kamu yang usia 30 sampai 65 tahun itu dianjurkan 3 sampai 5 tahun sekali untuk dilakukan pemeriksaan pap smear tersebut. Dan pencegahan yang kedua ya dari subsekunder tadi adalah terapi lesi prekanker. Jadi ini sudah ke arah tenaga medis ya yang memberikan terapi tersebut. Oke, yang ketiga yaitu tersier teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan oleh para tenaga medis nih teman-teman. Nah, misalnya untuk kamu yang mengalami atau menderita penyakit kanker serviks sudah terdeteksi ya. Jadi kita sebagai tenaga medis memberikan perawatan-perawatan tertentu dan terapi tertentu untuk kanker serviks dan juga mencegah terjadinya pengembangan lebih lanjut. Oke teman-teman, itu dia sekelumit tentang info-info gejala awal dari kanker serviks. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Intinya adalah hindari dari kegiatan multi-sex partner karena itu sangat-sangat mudah sekali untuk terjangkitnya penyakit dari kanker serviks. Dan juga jangan lupa sharing video ini ke orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu, saudara kamu, teman-teman kamu. Siapa tahu kamu orang yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan teman-teman dan saudara-saudara kamu. Oke, selanjutnya kamu langsung aja komen di bawah. Setelah ini saya akan buat tentang apa lagi. Dan kamu juga boleh berikan pendapat apakah kamu setuju settingannya seperti ini atau yang seperti biasa, yang hordengnya warna merah seperti itu dan lain sebagainya. Langsung aja komen di bawah. Atau mungkin tentang beauty tips lagi, OSICIS lagi, atau baby diary dan lain sebagainya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow IG saya di sini. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kamu mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, jangan langsung panik stres yang berlebihan. Karena stres yang berlebihan itu dapat mengacaukan sistem metabolisme dan hormonal kamu, sehingga akan menjadi lebih parah lagi gejalanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan follow IG saya di sini. Oke, dan nantikan video selanjutnya setiap jam 4 sore setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.